Tebak harga HP ini bang. Saya beliin es teh manis kalau bener. Teknopova 3 jutaan. 3 juta. Berapa bang? Yang kedua 3. 5 juta. Salah. Kasih ya bang ya. Oh iya. Sadis nih HP coy. HP gaming harga 2 juta sekarang dikasih RGB kayak gini. Ngeliat pasar HP mid ke low range sekarang jadi makin asik sih, bervariasi aja pilihannya. Contohnya kayak gaming phone si Teknopova 5 Pro ini. Dan sebenarnya marketnya juga pas ya. Di harga 2-3 jutaan, HP buat gaming lagi panas-panasnya memang. Ya langsung jadi inceran lah ya, apalagi buat remaja yang suka main game dan tertarik sama desain yang beda dari lainnya. Plus speknya juga oke, dan HP yang satu ini, diem-diem aja nih, lagi turun harga bosku. Tapi sebelum kita reveal harganya, ini adalah 5 hal yang bikin penasaran dari Teknopova 5 Pro X Free Fire Edition. Let's go. Oke, yang pertama kali menarik perhatian sebenarnya itu bukan soal si HP-nya, tapi dari brand Tekno itu sendiri. Tekno pertama kali masuk ke Indonesia itu di tahun 2020. Parent company itu namanya Transsion Holdings, ya, yang megang Itel sama Infinix itu sama aja di satu perusahaan yang sama. Dan kalau ngelihat lagi dari produk-produknya, mereka itu nawarin HP yang terjangkau tapi worth it. Ya kan? Fiturnya juga bersaing di kelasnya. Misalkan kayak seri Teknopova ini. Sejak Teknopova 4 series, desain gaming phone mereka itu di harga 2-3 jutaan, jadi agresif banget memang ya. Hardcore gitu perubahannya. Dan kalau ngelihat dari rivalnya, itu masih jarang yang seagresif ini dari segi perubahan tampangnya. Dan ke bawah nih sampai seri Teknopova 5 Pro yang sekarang dibikin looks-nya lebih futuristik dengan fitur RGB strip gitu. Dan gak cuma looks-nya aja yang beda, tapi ternyata ada fungsi yang bisa berguna, jadi gak cuma asal kelihatan keren aja. Misalkan notifikasi chat masuk, baterai low bat, atau pas full charge, itu LED-nya bakal nyala buat kasih peringatan ke kita. Sisanya fitur RGB ini ya lebih buat ke style aja ya, kayak pas dengerin musik, lampunya bisa ngikutin irama gitu. Atau pas main game itu juga bisa ikut nyala pas nembak-nembak. Tapi ini cuma terbatas di main PUBG M aja dan belum ada custom fitur gitu buat nyalain atau matiin RGB-nya secara manual. Pengaturannya itu bisa kita cek di menu Special Function ya. Nah, ngebahas soal desain, Teknopova 5 Pro ini ternyata gede juga nih ya ukurannya. Ukuran bodinya gitu ya. Di tangan gue ini tergolong lebar, jadi berasa full gitu ya. Tapi untungnya side mounted fingerprint di HP ini tuh posisinya agak tengah, jadi gampang buat ngejangkau sama si jempol kita ini. Finishingnya juga serba glossy, yang fingerprint magnet banget memang, tapi di dalam kotak pembeliannya kita dikasih clear case, jadi langsung dipakai aja itu clear case-nya. Nah, karena seri Teknopova ini fokusnya kan ke arah gaming, jadi dari segi specs itu juga disesuaikan. Teknopova 5 Pro itu pakai chipset Dimensity 6080 yang udah support 5G, oke? Dengan satu pilihan storage aja yaitu 8256 GB plus extended RAM di 8 GB, jadi total ada 16 GB. Nah, yang belum paham soal extended RAM, fitur ini tuh intinya ruang tambahan buat RAM yang diambil dari ROM atau storage yang tadi 256 GB itu. Dan kita dikasih 3 pilihan extension, 3 GB, 5 GB, atau 8 GB. Nah, kita tes untuk benchmarking pakai Antutu 10, Geekbench 6, dan 3D Mark. Hasilnya HP ini tergolong kenceng ya, dari game ringan kayak Free Fire atau Mobile Legends itu juga udah pasti lancar banget pas kita mainin. Bahkan game berat kayak PUBG M dan Genshin Impact itu kita tes masih playable di settingan grafis low. Cooling system HP-nya juga bekerja dengan baik, main game dan benchmark tadi itu nggak bikin HP-nya panas yang mengganggu gitu. Malah gue bisa bilang ini HP yang tergolong adem buat kita main game. Nah, fitur gamingnya itu kita bisa cek di aplikasi namanya GameSpace buat atur performance HP atau fitur gaming saat kita main game tadi. Tapi yang menarik, itu ada fitur yang namanya bypass charging. Yang menurut gue handy banget kalau kita sering main game sambil ngecas. Padahal fitur ini sebelumnya cuma ada di HP flagship aja. Intinya fitur ini tuh bisa ngurangin resiko baterai rusak saat kita konekin HP-nya ke charger sambil main game. Well done Tekno udah masukin fitur gaming kayak begini ya, mantap.
Ngebahas soal baterai, kalau kalian prefer main on battery, itu tetap awet kok. Kapasitas 5000 mAh-nya kalau kita main game PUBG misalkan, satu round itu sekitar 30 menit, habis sekitar 8%. Ngecharge pakai charger bawaan 68 wattnya itu juga kencang, di 10-90%, sekitar 39 menit aja. Dari semua fitur dan spek bagus yang ada di Tecno Pova 5 Pro, menurut gua layar yang agak dipertanyakan nih. Bukan karena experience-nya buruk, tapi panelnya itu berubah dari sebelumnya yang Pova 4 Pro pakai AMOLED 90Hz, sekarang jadi IPS panel dengan refresh rate yang lebih tinggi di 120Hz. Jadi ada perbedaan dari kualitas warna, tapi dari segi smoothness di sini meningkat. Buat dipakai harian atau entertainment ataupun gaming itu tetap bisa enjoy di layarnya. Color temperaturnya memang lebih ke arah cool, dan pas nampilin warna-warna cerah itu oversaturated, kayak terlalu pop gitu ya. Dan tingkat brightness-nya juga oke, kita bisa lihat layar HP-nya dengan jelas di outdoor pas lagi siang bolong. Dan tadi kan gue sempat mention soal ukuran HP-nya yang gede ya, itu karena layarnya juga yang dipakai gede, ukurannya 6,78 inci, yang agak susah ya memang kalau kita pakai buat satu tangan aja. Tapi buat main game sama nonton film itu atau video, itu jadi lebih oke ya karena ukuran gede tadi. Dan speakernya juga udah stereo, jadi intinya HP ini tuh asik buat segi entertainment. Last but not least, yang bikin gue penasaran soal interface-nya nih. Nah, Tecno Pova 5 Pro itu pakai UI yang namanya HiOS 13 based on Android 13. Ini pertama kalinya gue pakai HiOS dan interface-nya kok kayak nggak asing gitu ya. Scroll kiri layar itu bukan notifikasi, kalau scroll kanan jadi shortcut menu, terus ada suggestion widgets gini. Anyway, interface HiOS 13 itu mudah kok buat dimengerti kalau kalian sebelumnya pernah pakai HP Android. Jadi pindah ke HP ini bakal berasa familiar. Tapi yang agak lain itu dari segi kameranya. Awalnya gue agak bingung ya pas gue masuk ke kamera, gue buka apps kamera, itu kok nggak ada tulisan foto. Terus gue motret dari mana gitu ya. Ya ternyata karena namanya diganti jadi AI Cam. Nah ini sama kok, sama kayak mode foto, cuman beda penyebutan aja. Dan sama juga buat yang galerinya itu dikasih nama AI Gallery. Ada-ada aja. Walaupun Tecno terbilang baru di Indonesia, tapi produk yang ditawarin itu ternyata menarik dan gampang keinget nih karena beda dari lainnya. Jadi kalau ditanya rekomendasi HP gaming di harga 3 jutaan ke bawah, salah satu yang langsung muncul ke otak itu Tecno Pova 5 Pro ini. Image-nya itu udah kebentuk aja gitu di otak gua. Again, nggak semua orang bakal cocok sama desain dari Tecno Pova 5 Pro. Tapi mungkin kalian yang masih remaja, teenager, kayak lagi sekolah atau bahkan kuliah dan suka gaming, itu bisa aja cocok dengan HP ini. Looks-nya bener-bener eye-catching banget, beda sama HP lain, apalagi ada fitur si RGB ini ya. Dan kalau dipakai buat gaming, itu chipsetnya oke, bahkan buat main game yang kelas berat kayak Genshin Impact, itu juga bisa. Plus ada fitur bypass charging-nya nih, yang juga jadi nilai tambah buat si HP-nya. Dan baterainya juga awet dengan charging yang kencang. Cuman memang dari segi layar bakal lebih oke sih kalau pakai AMOLED ketimbang IPS. Refresh rate 90Hz itu udah cukup kok buat gaming di HP. Nah, tadi di awal gue sempat mention soal harga dari Tecno Pova 5 Pro X Free Fire Edition ini yang turun. Yes, sekarang udah update lagi harganya buat HP-nya sekarang jadi 2,699 juta alias 2,7 juta. Dan pas di tanggal 11/11 nanti itu bakal ada promo lagi, didiskon lagi jadi harganya 2,5 juta. Ini gila sih diskonnya ya. Selengkapnya kalian bisa cekin aja, linknya ada di deskripsi, oke? Nah, jadi gara-gara HP ini jadi penasaran sih soal HP Tecno lain. Kira-kira seri mana lagi nih yang menurut kalian menarik buat dibahas dari Tecno? Apakah seri Camon, seri Spark, atau seri barunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di video menarik selanjutnya. Ciao. 2 juta. Kalau kemarin orang bilang 2 jutaan salah, kalau sekarang the real 2 jutaan. 2,5. Belum ada voucher. Belum ada diskon ini.